warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Mumuh Muhtadin SPDI. Saya merupakan salah satu tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah At-Tawakal, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama BIT 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri UIN Mataram dengan nomor induk mahasiswa 24011120072. Pada hari ini, Rabu 14 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di MTS At-Tawakal di jenjang kelas 7 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Khulafaur Rasyidin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita sekarang diberikan kesehatan. Mudah-mudahan segera aktivitas kita selalu berada dalam naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaannya hari ini? Gembira? Gembira atau sedih? Gembira. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, yang pertama coba lihat di bawahnya masing-masing apakah masih ada sampah. Sudah bersih. Tiketnya udah bekerja? Sudah ya. Coba ucapkan terima kasih atas kesadaran terhadap kebersihan kelas. Kemudian untuk lebih berkahnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan kita mulai dengan baca doa. Siapa yang akan memimpin doa? Jaki ya? Silakan. Ada Jaki. Ajam ada enggak? Hadiro. Anissa. Suaranya yang keras. Aura Kansa. Zaki Alfian. Firman. Iqbal. Keisha. Khairun Nisa. Laras Anjani. Lipiana. M. Faisal. Untuk membangkitkan nasionalisme kita, sebelumnya kita nyanyikan dulu bersama
lagu Indonesia Raya. Silakan Nesya untuk memandu. Di depan. Silakan semuanya berdiri. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan Bapak ingin mengapresiasi atau mengulang sedikit pembelajaran yang minggu kemarin. Kemarin kita bahas tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan pemimpin Islam tidak ada setelah wafatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka kaum muslimin wajib memilih kembali pemimpin sebagai pengganti Rasulullah. Nah, inilah yang menjadi asal muasal nanti adanya Khulafaur Rasyidin, yaitu pemilihan khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, ini tujuan pembelajaran kita di materi kali ini. Tujuan pembelajaran melalui metode pembelajaran problem based learning atau PBL, learning mampu menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab dan disiplin. Kemudian di bagian B-nya ini ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, pemahaman tentang definisi dan makna Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, pemahaman tentang biografi dan prestasi atau capaian Khulafaur Rasyidin. Kemudian pemahaman tentang peran dan kontribusi Khulafaur Rasyidin. Pemahaman tentang karakteristik dan kebijakan Khulafaur Rasyidin. Silakan kalian simak, kemudian catat apa-apa saja yang dianggap penting. Nanti kita menjadi bahan untuk diskusi. Peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari kata Al-Khulafa Ar-Rasyidin yang bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafa Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Sehingga yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat setelah Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis.
Tugas Khulafaur Rasyidin yakni menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin yang terdiri dari dua hal, yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan. Dalam hal kenabian, tugasnya tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sedangkan dalam hal kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Setelah tidak ada nabi dan rasul, tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya supaya tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Nah ya, itu video penayangan tentang Khulafaur Rasyidin. Baik, Bapak sedikit lebih menegaskan penjelasan yang barusan disampaikan di video tentang Rasyidin. Kita berbicara tentang Khulafaur Rasyidin berarti berbicara tentang kepemimpinan dalam Islam. Perlu diketahui bahwa kepemimpinan dalam Islam itu terjadi yang pertama ini pada masa kenabian sampai tahun 632 Masehi. Ini tahun wafatnya Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan oleh masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dari tahun 632 sampai tahun 661 Masehi. Nah, ini sekitar 30 tahun berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa masa khalifah itu atau khalifah an-nubuwah itu selama 30 tahun. Abu Bakar As-Siddiq nanti itu menjadi pemimpin selama 2 tahun, Umar bin Khattab selama 10 tahun, Utsman bin Affan selama 12 tahun, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib ini memimpin selama 5 tahun 6 bulan. Yang 4 bulannya itu nanti dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sayyidina Hasan. Nah, jadi jumlahnya 30 tahun. Ini masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian nanti dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Kurang lebih ini 90 tahun. Dinasti Abbasiyah ini kurang lebih dinasti Abbasiyah ini 500 tahunan. Kemudian dinasti Saladin Ayyubi dan terakhir dinasti Utsmani. Sekaligus dinasti Utsmani ini menjadi khalifahan terakhir dalam Islam. Jadi kehancuran kekhalifahan dalam Islam itu ditandai dengan runtuhnya dinasti Utsmani pada tahun 1922 Masehi. Baik, ini materinya tentang Khulafaur Rasyidin. Kita ke pengertian dulu ya, atau apa namanya istilah lain itu definisi. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Apa arti khulafa? Khulafa artinya apa? Rasyidin artinya orang yang diberi petunjuk. Nah, dari bahasa ini dapat diartikan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah 4 sahabat pertama pengganti kepemimpinan Nabi setelah Nabi wafat. Ya. Jadi pemerintahannya atau kepemimpinan itu digantikan oleh yang 4 selama 30 tahun. Baik. Yang pertama siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan ini adalah profil Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau lahir tahun 572. Kemudian cara pemilihannya dikarenakan Nabi sebelum wafat tidak menunjuk langsung kepada siapa?
sepakati bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini dijadikan sebagai khalifah yang pertama dalam Islam. Ingat ya, namanya siapa? Nama aslinya? Abdullah bin Abi At-Tamimi. Lahir tahun 570. Diangkat menjadi pemimpinnya dengan cara bagaimana? Dengan cara musyawarah. Dengan cara dimusyawarahkan. Beliau memimpin tidak lama, ini selama 2 tahun saja. Nah, kemudian substansi kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq ini, sebagaimana yang tadi sudah dikatakan, beliau adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Kepemimpinannya sangat penting untuk menjaga stabilitas umat Islam yang sedang mengalami kegoncangan setelah kehilangan Nabi. Kemudian menjaga persatuan Islam, menangani berbagai pemberontakan pasca wafatnya Nabi. Ada perang Riddah. Perang Riddah itu adalah perang melawan orang-orang yang murtad. Karena mereka berpendapat sudah tidak wajib lagi iman kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat, gitu kan? Makanya mereka kembali lagi ke agamanya masing-masing. Itu disebut dengan Riddah atau golongan orang-orang yang murtad. Nah, oleh Abu Bakar diperangi sampai tidak ada. Termasuk setelah wafatnya Nabi itu banyak nabi-nabi palsu, ya. Banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi, itu diperangi oleh Abu Bakar. Dan yang terakhir menetapkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Karena ini juga dari masukan-masukan para sahabat melihat hufaz Quran yang meninggal di perang Yamamah, di perang melawan tadi. Ini kemudian strategi kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Penguatan keutuhan umat. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran. Ini strategi. Kemudian prestasi atau capaian-capaian Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi orang murtad. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, memerangi nabi palsu dan orang-orang tidak membayar zakat. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Sebelum dilanjutkan ke khalifah nomor 2, kelihatannya sudah mulai lemes ya. Kita tepuk semangat dulu. Bapak? Oh. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Turun ke? Baik, silakan kalian dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian berembuk. Ini ada KPD atau lembar kerja yang harus kalian isi. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depannya. Kalau ini perwakilan saja, misalkan satu kelompok 3 orang ke depan. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas yang barusan dikasihkan. Dimulai daripada biografi, kemudian substansi dakwah Khulafaur Rasyidin, kemudian capaian-capaian apa saja yang sudah atau capaian-capaian apa saja yang berhasil diraih oleh Khulafaur Rasyidin tersebut. Kemana
cari sumbernya dari sini, dari buku mata pelajaran. Nyala tuh, nyala. Kus Umar bin Khattab. Silakan, paham kan tugasnya? Paham. Nanti untuk cari sumbernya silakan dibuka buku referensi buku SKI. Silakan tentukan atau catatkan. Ya, boleh. Itu kedah. Tapi ini sih. Itu yang dasarnya nanti. Ini kelompok Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Paham tugasnya? Paham ya? Silakan catat tentang biografi, substansi, strategi dan capaian-capaian Abu Bakar As-Siddiq selama menjabat menjadi khalifah. Diskusinya sekarang silakan kalian membacakan hasil daripada diskusi tadi. Presentasikan kepada teman-temannya ya. Yang pertama, Bapak persilakan kepada kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Silakan perwakilan saja 3 orang ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Nah, alhamdulillah dari awal sampai akhir ya. Dari kita tadi menonton video, kemudian pembentukan kelompok, presentasi. Sekarang kita ke pengambilan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan, kita ada permainan dulu sebentar. Ini permainan tentang penglihatan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ini. Satu. Yang ini. Dua. Kalau yang ini. Tiga. Dan kalau yang ini. Empat. Yang ini. Satu. Yang ini. Dua. Ini. Satu. Dan kalau yang ini. Empat. Kalau yang ini. Tiga. Ya, tepuk tangan.
12 tahun. Bagaimana cara pemilihannya? Panitia. Dengan cara membentuk tim formatun atau kepanitiaan. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. 5 setengah. Berapa tahun beliau memerintah? 5,6 tahun. Bagaimana cara pemilihannya? Dengan cara pemilihan umum ya atau demokrasi. Jadi dari 4 sahabat ini cara pemilihannya semuanya berbeda-beda. Ya. 4 sahabat pemilihannya berbeda-beda. Baik, kesimpulannya tadi khulafaur rasyidin itu ya, ada 4, 1 Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian dari capaian-capaian atau prestasi-prestasi yang telah beliau raih, Abu Bakar As-Siddiq masih ingat apa? Prestasinya apa? Mengkodifikasi Al-Quran, kemudian memerangi orang-orang murtad. 2. Prestasi Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah. 2. Penetapan kalender Hijriah. Yang ketiga Utsman bin Affan. 1. Kodifikasi Sab Al-Quran. Yang kedua pembentukan angkatan laut. Yang ketiga renovasi Masjid Nabawi. Yang terakhir capaian atau prestasi yang diraih Ali bin Abi Thalib. Satu, mengganti pejabat-pejabat yang korup, gitu kan? Yang kedua, mengambil tanah negara yang telah diberikan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Yang ketiga, perluasan wilayah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita telah melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.